Ada orang tahu-tahu ditelepon malam-malam, oh mama kecelakaan nih lagi di rumah sakit, tolong transfer dong uang sini. Suara ibunya. Suara ibunya padahal Suara pakai ibunya AI ya, Pak. Iya. Waduh. Teman-teman kita yang udah pensiun, tahu-tahu kena scam lewat WhatsApp, tabungan pensiunnya hilang semua. True or false, kalau misalkan kita menggunakan two-factor authentication dapat melindungi data kita jadi lebih aman. Halo teman-teman sadar privasi. Ya. Selamat datang di podcast Cyber Talk. Podcast yang membahas topik terkini seputar dunia digital, keamanan cyber dan pelindungan data. Saya Nung Syabani dan ada rekan saya di sini Saya Alif Olivia yang akan membantu acaranya jalan podcast hari ini. Jadi di hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih teman-teman di era digital, di mana kita akan membahas tentang keamanan cyber, phishing dan juga kebocoran data. Dan ada salah satu narasumber kita yang telah hadir. Kira-kira siapa ya, Olive? Siapa ya guys? Yang pastinya sih udah terjamin banget kalau misalkan dengan mendengarkan podcast ini kita semua akan lebih sadar akan privasi kita. Ya, jadi di sini kita kedatangan Bapak Heri Sufahmi, di mana beliau merupakan pakar keamanan cyber dan pendiri Cyberity Foundation. Bapak Heri, terima kasih ya sebelumnya sudah datang untuk jadi narasumber kami gitu ya Pak. Gimana Bapak? Tadi datangnya naik apa tuh Pak? Oh iya, tadi santai-santai aja karena hobi saya kebetulan motoran, yang kesini juga naik motor. Iya, motoran ya. Kebetulan ada salah satu direktur kita itu dia juga hobinya motoran juga Pak. Oh gitu. Dan kebetulan namanya sama juga Pak Heri. Oh iya. Bisa kebetulan sama. namanya sama juga ya. Kemarin baru datang dia. Mantap. Sebagai ini KWN. Nah, mungkin Olive, bagaimana nih Olive? Oke Pak Heri, mungkin sebelum kita membahas dan mengenai pertanyaan lebih lanjut ya, kita bisa ngomongin tentang Cyberity Foundation terlebih dahulu nih Pak, biar kita dan teman-teman yang di rumah itu lebih mengenal apa sih Cyberity Foundation itu Pak. Iya, makasih. Jadi kalau di negara-negara maju itu soal cybersecurity itu udah menjadi topik yang banyak diperhatikan. Bahkan misalnya di Amerika itu mereka punya Cyber Security Day. Wah, jadi hari Cyber Security. Kalau di sini kan ada hari Bapak, hari Ibu, hari apa, mereka punya hari Cyber Security. Jadi supaya masyarakatnya itu tambah aware tentang masalah cyber security ini. Soalnya sekarang itu dunia online dengan offline itu ya udah tercampur baur. Kita semua udah mau nggak mau pasti bersentuhan dengan dunia online, dan itu dunia yang berbeda lagi. Kalau seperti teman-teman itu istilahnya kita digital native, jadi udah lahirnya di dunia digital ini gitu ya. Benar Pak. Itu pun kadang masih mengalami berbagai tantangan di dunia digital nih, apalagi yang kayak kita yang digital migrant gitu. Pengungsi digital. Iya benar. Pusing apa migrant. Iya, itu kadang-kadang kita agak teman-teman itu banyak yang bingung kena apa ya, scam segala macam itu. Jadi padahal cyber security itu pada intinya itu nggak ribet-ribet amat gitu. Jadi kalau dibilang kompleks, rumit atau segala macam, sebetulnya yang secara praktikalnya itu enggak juga. Mudah gitu ya. Sebetulnya asal dipelajari. Iya, asal kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, menyampaikannya dengan baik. Kita juga sebetulnya nggak terlalu susah amat untuk mengamankan diri kita sendiri dan keluarga kita di dunia cyber ini. Oke. Ini tadi saya kenotis nih dengan salah satu di luar negeri itu ada Cyberity Day. Nah itu maksudnya apa itu? Hari nasional gitu di luar negeri, kan di Indonesia nggak ada kan kayak gitu ya? Belum ada. Iya belum ada. Kayaknya emang ada juga. Di Indonesia harusnya kayaknya cukup penting ya kalau misalnya ada kayak gitu, karena kan kita juga melihat pemerintah, terus bahkan yang sekarang juga masyarakat masih belum aware dengan namanya cyber security ini. Dan apalagi di cyber security kita jadi lebih mengenal yang namanya itu kebocoran data gitu kan. Takutnya kita kalau misalnya nggak mengenal namanya kebocoran data, data kita digunakan dengan sewenang-wenangnya gitu ya Pak. Iya betul. Nah mungkin kita akan bahas lagi nih mengenai di mana tentang phishing itu sendiri gitu ya Pak.
Iya. Kalau phishing itu setahu saya gitu, ketika saya klik, takutnya tiba-tiba data kita bocor gitu atau gimana. Nah, itu setahu saya tuh biasanya, jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, menurut Bapak phishing sendiri itu apa sih, Pak? Iya, saya mungkin mundur balik lagi sedikit ke belakang. Jadi selama ini mungkin cyber security itu bayangannya adalah server ini kena hack, server itu kena hack. Padahal nggak juga. Dunia cyber itu kan luas bukan cuma server-server kena hack, tapi kita pakai e-banking setiap hari. Lalu seperti banyak masyarakat yang jadi korban pinjol, judol, itu masuk ranah cyber juga gitu. Jadi selama ini masalah cyber security itu mayoritas masyarakat, media dan berbagai pihak tuh terlalu fokus ke server ini kena hack, pemerintah kena hack, ini kena hack. Padahal masyarakat yang berdarah-darah sebanyak apa itu kelewat semua gitu. Teman-teman kita yang udah pensiun tahu-tahu kena scam lewat WhatsApp, tabungan pensiunnya hilang semua. Wah, itu ada sampai ratusan juta, sampai miliaran. Gimana lagi mau cara ngumpulin, yang umur udah tua tinggal pensiun aja tahu-tahu kehilangan semuanya, itu kan kasihan. Yang kayak gitu kelewat. Lalu yang terima pesan di WhatsApp lalu tahu-tahu tabungan di banknya hilang semua. Itu kan kelewat juga gitu. Kita kira cyber security cuma server ini kena hack, itu kena hack, yang banyak ini kelewat semua gitu. Jadi cyberity terutama niatnya untuk di situ membantu masyarakat, sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa menjaga dirinya sendiri aman di dunia cyber, dan syukur-syukur ya kemudian ada kolaborasi dari pihak lainnya juga, pemerintah, akademisi dan lain-lainnya. Jadi kita bareng-bareng menggarap dunia cyber ini, jadinya kita bisa aman lah bersama-sama gitu. Karena juga nggak susah juga sebetulnya. Nah, mengenai phishing ini memang agak riskan gitu ya bagi yang awam itu. Jadi kita berusaha menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Jangan main klik, jangan main download. Iya, benar tuh, Pak. Paling sederhana mungkin kayak gitu. Kalau ragu tanya dulu, jangan klik dulu, jangan download dulu. Nanti misalnya ada masuk email, selamat Anda dapat bansos 5 juta gitu misal. Iya, biasanya langsung klik gitu ya, Pak. Karena tertarik gitu kan. Tahu-tahu saldo di e-bankingnya udah hilang semua. Kena kena sial. Jadi contohnya kayak gitu. Iya. Jadi sebetulnya pencegahannya gampang, cuma perlu waspada sama jangan sembarangan klik, jangan asal ini tanya aja. Kita kan punya keponakan, kita punya teman, punya ini gitu. Kalau ragu tanya dulu, jangan langsung main klik aja gitu. Makanya nih saya kadang-kadang juga cukup soal teknologi, khususnya generasi X atau ke atas itu kan kadang-kadang suka kurang memahami teknologi gitu. Makanya saya kadang-kadang suka juga mengasih tahu ibu saya, bapak saya gitu kan. Kalau misalnya jangan sampai sembarangan klik, karena bisa jadi itu phishing gitu, teman-teman. Dan juga nih mungkin ada nggak sih, Pak, salah satu contoh kasus cyber security selain phishing, cuma dikaitkan dengan AI gitu, karena kan sekarang perkembangan zaman gitu kan. Cepet banget. AI itu kan kayak bahaya nih, ada bahayanya, ada positifnya. Cuma saya yang bingung nih, apakah ada selain phishing gitu yang mengaitkan dengan AI-nya juga gitu kasusnya gitu, Pak? Sayangnya ada banyak. Banyak ya, Pak. Makanya nih bahaya juga gitu. Berdampingan banget ya, Pak, sama dunia digital tuh. Iya, memang nggak bisa mengelak lagi. Kalaupun kita nggak terlalu ini, lingkaran kita, ibu kita, adik kita, bapak kita, segala macam. Jadi misalnya AI itu ada orang tahu-tahu ditelepon malam-malam, mama kecelakaan nih, lagi di rumah sakit, tolong transfer dong mas. Ini suara ibunya padahal pakai AI ya, Pak. Tapi untungnya dia nggak kaget, tahu ditelepon ibunya lagi berdarah. Untung nggak hilang akal gitu. Iya benar. Dia udah mau transfer, terus tuh dia telepon ibunya,
apaan sih kamu nelfon malam-malam gitu. Iya, makanya kan bingung gitu, curiga gitu ya. Iya. Nah, kalau manusia yang agak normal dikagetin kayak gitu tengah malam mungkin lo langsung transfer aja gitu. Ini untungnya masih sempat nggak hilang akalnya, masih ngecek lagi. Jadi perlu selalu waspada. Lalu sekarang yang baru lagi kemarin tuh terdeteksi ada yang teman dikejar-kejar katanya oleh orang pajak. Ini pajak kan ngeri, kita udah hilang akal duluan biasanya gitu. Lalu mau video call kata orang pajaknya. Untung dia langsung waspada itu. Tunggu dulu, ngapain orang pajak video call sama gua gitu. Iya, terus langsung enggak, saya aja ke kantor pajak gitu. Enggak harus video call. Ngaco ini. Masa mau ke kantor pajak malah ditolak gitu. Iya, benar. Terus dia konsultasi ke saya, terus saya bilang kalau rekaman suara kamu dapat, rekaman wajah kamu dapat, itu nanti bisa dibikin video kamu. Oh iya, itu misalnya pakai AI ya Pak. Karena udah kejadian ada perusahaan finansial besar di Hong Kong, lalu salah satu pejabatnya itu Zoom dengan para bosnya, transfer $25 juta ke sini gitu. Bos semua sih itu kan transfer. Nggak tahu bosnya AI semua. Iya, bahaya banget sih kayak gitu. Iya, kena. Dia lagi semua sama bosnya kok dikasih instruksi ya dijalanin gitu kan. Padahal itu wajah pakai AI ya Pak. Iya, suaranya pakai AI juga. Suaranya AI. Dan cukup realistis sehingga dia nggak nyangka bahwa itu mesin bukan manusia. Jadi, nah itu kita perlu bersyukur dengan ada orang yang membuat software untuk membuat deepfake dan disebarkan gratis. Iya. Itu orang-orang pada bingung, lo kok lu sebarin gratis? Nanti orang pada bikin deepfake dong gitu kan. Bahaya gitu kan. Nah, tapi dia jelaskan dengan jadi banyak orang bikin deepfake, orang jadi tahu bahwa ada yang pertama ada yang namanya video deepfake, kedua ini gampang ngebikinnya gitu sehingga orang jadi waspada ketika kemudian ketemu video deepfake yang niatnya jahat. Dan benar ternyata software itu dibikin untuk bikin deepfake yang lucu-lucu. Misalnya Tom Cruise lagi ngelawak apa gitu, misalnya itu bukan Tom Cruise orang lain gitu. Saya juga pernah ngeliat tuh Trump lagi nyanyi gitu Pak. Jokowi lagi nyanyi, itu lucu banget sih Pak. Iya benar-benar. Nah itu kan malah jadi edukasi publik gitu. Jadi saya termasuk yang terima kasih kayak ini. Dia bikin software itu mungkin bisa dijual mahal di dark web atau apa. Ini dia malah rilis gratis, jadi semua orang bisa bikin deepfake yang lucu-lucu. Dan kemudian itu otomatis jadi edukasi publik jadinya. Jadi iya benar. Ya model-model kayak gitulah. Iya benar sih Pak. Oke Pak, kalau misalkan setelah lanjut dari pernyataan Bapak tadi kan masyarakat umum ya Pak, kalau misalkan untuk ke grassroots sendiri atau masyarakat yang lebih bawah kadang udah nerima SMS atau WhatsApp selamat dapat 1 miliar tuh langsung tertarik kan Pak, apalagi ekonomi sekarang. Bener. Itu gimana ya Pak cara meningkatkan kesadarannya? Ini mungkin kita juga perlu belajar banyak tentang ini untuk sadar privasi ya Pak. Iya, betul. Iya, itu juga ada teman yang dikontak dan di kontaknya itu kemudian mengkontaknya dia itu menyebutkan data-data pribadi dia dan akurat semua. Itu langsung panik sih jadi biasanya ya. Dia jadi percaya gitu, ini benar nih yang nelfon gua nih orangnya, tapi belakangan baru ketahuan ternyata ngaco gitu. Jadi data kita bocor-bocor itu makin membahayakan diri kita. Jadi ya misal dapat SMS, dapat WhatsApp, selamat Anda dapat orang ada kebetulan teman dia dapat WhatsApp dapat bansos nih 2,4 juta, 2,4 udah girangnya bukan main dia. Bansos lagi karena biasanya dengan hal-hal yang seperti uang gitu orang pada exciting gitu Pak, excited buat pencet atau gimana gitu ya Pak. Untungnya di forward ke saya, pamer gue dapat bansos gitu. Waduh, pamer. Iya, untungnya forwardnya ke Bapak gitu, bukan keluarganya gitu yang kurang tahu di mana. Nyaris saja saya jelasin ini enggak ini nih. Begitu diklik nanti langsung HP-nya ketularan semua, e-bankingnya kesedot semua. Jadi yang simpel-simpel kayak gitu memang perlu disampaikan ke edukasi publik. Jadi acara-acara kayak gini saya appreciate banget gitu. Tadi ada yang berterima kasih saya mau datang, saya justru makasih mau bikin acara kayak gini. Karena bantu edukasi publik. Karena kalau kita misalnya bikin
acara di hotel, undangan 50 orang, itu otomatis ya 100 juta, 50 juta Iya, gitu lumayan banget harganya. Nah, dengan bikin kayak gini kan kita cuma modal ngobrol-ngobrol sebentar, hasilnya bagus, bisa untuk edukasi publik, impact-nya jauh lebih besar. Jadi ini bagus banget. Jadi sebetulnya modalnya itu cuma perlu berpikir kritis. Jadi kalau if something seems to be too good to be true, it is probably is. Iya, benar. Tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat bansos, dapat ini. Aneh gitu. Kapan daftar bansos ya? Nggak pernah. Lah ya, terus gimana caranya mau dapet? Bener, harus lebih berpikir kritis lagi gitu ya Pak. Betul. Buat ngelihat-ngelihat yang namanya sosial media gitu kan. Kita nggak tahu daerahnya apa, alurnya tuh nggak jelas itu kan biasanya. Betul. Karena penjahat sindikat tuh rata-rata sindikat dan mereka tuh makin hari makin pintar celah-celahnya itu gitu. Nah, yang terakhir ini kan misalnya dari pajak, orang kan paling takut sama pajak, langsung iya ini disuruh apa aja langsung iya. Biasanya kalau dari pemerintah gitu ya Pak. Iya. Takut ya. Iya. Jadi kita cyber security ini nggak bisa cuma ngobrol ke pemerintah cara ngamanin servernya kayak gini. Itu baru satu aspek, yaitu pemerintah. Ini masyarakat yang jauh lebih besar lagi, nggak ada yang ngomong ke mereka, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang memberi panduan. Nih kasihan banget gitu ya. Belum lagi kita nanti bisa kolaborasi dengan akademisi kita, pendidikan, riset dan segala macam, itu bisa sangat membantu banget supaya kegiatan-kegiatan kita dan komunikasi kita makin tepat sasaran dan makin mudah dipahami sama masyarakat gitu. Jadi harus kolaborasi, kerjasama semuanya. Iya benar. Nah kita ini sendiri mahasiswa nih, sebagai mahasiswa gitu kan. Nah kita pengen bikin nih namanya Sadar Privasi, di mana itu konten-kontennya mengenai cyber security. Dan itu kan cyber security itu kan masih banyak masyarakat yang awam tentang cyber security gitu ya Pak. Betul. Nah kita pengen nih namanya buat konten-konten edukasi kayak seperti ini juga, podcast gitu bersama Olive juga gitu. Ini salah satu konten planner kita nih Pak. Olive gitu ya Pak. Top. Iya. Nah juga tadi disebut privacy, itu ada satu hal yang masih jarang disebut. Kemarin itu ada teman saya posting di Facebook, dia bilang, oh nih PT KAI keren nih, kita daftar muka kita, lalu kita masuk gerbang aja, nggak perlu tunjukin KTP, nggak perlu tunjukin tiket segala macam. Ini keren banget. Terus saya bilang, udah tahu belum di Indonesia itu data sidik jari kita udah bocor. Nah, kalau password bocor kita tinggal ganti password. Kalau sidik jari bocor kita ganti sidik jari. Iya, nggak bisa karena gimana caranya? Ini dari Tuhan nih. Udah bawaan nggak bisa diganti. Udah dari sono ya. Nah, terus ini muka, data muka bocor ke dark web gitu, ke seluruh dunia, ganti muka kita. Operasi plastik, oplas dulu ke Korea. Biayanya mahal kosnya ke sono. Jadi privacy itu penting banget. Kalau di beberapa negara yang udah paham, masyarakatnya misalnya di kisaran Skandinavia atau apa, kalau ada orang bikin deteksi muka, sidik jari, itu bakal diprotes besar-besaran sama masyarakatnya. Makanya jangan sembarangan untuk foto gitu ya Pak. Kalau misalnya misalnya kita masuk ke gedung diminta KTP, jangan mau, kita nego aja, SIM aja gitu. Oh gitu. Iya. Kita kurangin lah, kita berusaha sebisa mungkin misalnya kayak gitu. Karena kan kalau KTP kan lebih lengkap ininya ya. KTP itu nyambung kemana-mana. KTP itu bisa untuk macam-macam. Kalau SIM kan belum tentu bisa. Jadi contohnya yang sederhana kayak gitu. Jadi cyber security itu nggak susah gitu. Cuma kayak gitu-gitu doang. Kalau ada yang minta foto muka kita untuk biometrik, enggak nego aja misalnya password aja atau apa misalnya kayak gitu. Jadi karena cukup bahaya dengan kita tahu kayak gitu, jadi kemudian pihak-pihak pemerintah, swasta dan lainnya juga jadi tahu, oh ternyata masyarakat udah jadi berarti gue harus bikin sistemnya yang lebih bagus lagi nih. Jangan kayak gitu. Bisa didesain sistemnya lebih ciamik lagi lah gitu. Jangan asal muka biometrik muka keren enggak. Yang asal-asal katanya canggih gitu kan. Padahal mah ada bahayanya juga di situ. Masalah privasinya cukup serius di situ. Waktu London itu pemerintahnya bikin CCTV di mana-mana. Kalau kita pasti bersorak, pemerintah peduli kamu. Iya benar. Di London nggak pada diprotes. Benar. Karena ini nanti kita bisa privasi kita di ruang publik hilang katanya. Jadi mereka protes besar-besaran. Dan kejadian, kemudian nggak berapa lama kemudian muncul video-video dari Cina diperlihatkan CCTV-nya
China itu bisa mendeteksi kita segala macam yang di Cina itu. Wah, udah bener nih. Iya. Jadi, kalaupun mau bikin sistem kayak gitu, privasinya harus dijaga betul. Ada peraturannya ketat, jaganya jangan sampai bocor ke sana, bocor ke sini gitu. Kalau kita ini kan bocornya nggak keruan. Bener Pak. Di Cina sendiri tuh saya baru ngeh tuh, kan emang ada yang namanya CCTV gitu ya Pak. Itu kan emang dari pemerintah bukan sih Pak? Iya betul. Iya, kayak di scan, kayak pakai AI juga dia kan. Ada nilai-nilainya gitu. Iya. Nah, kalau di Indonesia kan masih belum ada gitu ya Pak. Belum. Nah, biasanya tuh, nah ini saya kemarin nih nemu kasus mama saya. Kalau bisa, bener. Kalau misalnya ada lampu ini apa namanya CCTV jalanan, kita suka gini, set. Itu refleks aja kan gitu. ada cahayanya. Iya. Langsung Padahal siapa tahu kan kita nggak tahu itu nanti wajahnya digunakan untuk apa gitu kan. Tapi saya sih percaya dengan pemerintah ya Pak. Soal begitu-begitu. Iya. Kita percaya pemerintah tuh niatnya baik, tapi kita harus kasih tahu bahwa caranya masih kurang pas ini. Seharusnya kayak gini nih. Datanya diamaninnya caranya kayak gini gitu. Jangan disimpan sama yang itu karena ini negaranya hostile. Misalnya disimpannya di cloud di mana, misalnya di Rusia atau di mana. Oh jangan, baiknya di cloud yang lokal aja lah gitu. Kalau disimpannya di cloud yang di Rusia atau di PRC, takutnya nanti data kita dipakai buat macam-macam gitu kan. Di lokal kan juga ada banyak gitu. Jadi kita percaya teman-teman di permintaan tuh niatnya baik, tapi tetap kita harus kasih masukan juga gitu. Karena mereka juga butuh masukan, dan kalau kita kasih tahu baik-baik tuh mereka malah senang gitu. Benar. Nah itu kan harus ada yang ngerjain, jadi ya kita dan komunitas kita berusaha garap itu, yang mudah-mudahan makin banyak yang aware dan makin paham soal cyber security ini. Amin. Mungkin Olive ada pertanyaan lagi? Mau cerita sedikit kali ya Pak, ini relate banget buat Gen Z. Aktif kan bermain sosial media, Instagram. Pas baru banget Instagram ngeluarin fitur add yours atau tambahkan cerita Anda. Jadi kita cuman pencet itu, nanti story kita bisa dilihat ribuan orang gitu Pak. Nah, di situ trennya tuh membagikan foto masa kecil. Iya benar tuh. Banyak Pak yang ikut. Termasuk teman-teman saya tuh kayak mungkin ngelihatnya wah seru ya. Kayak kita ngupload story doang, yang lihat banyak padahal followersnya dikit. Tapi kan itu juga salah satu bentuk kalau kita nggak aware, kita juga nggak namanya kita terbuka banget untuk umum, bahkan foto masa kecil, padahal itu bisa digunain sebagai bentuk kejahatan, penipuan, kayak tinggal dibilang kenal nggak sama anak kecil ini gitu. Bahaya ya tren-tren kayak gitu ya. Yang di Instagram gitu. Betul. Iya, perlu kita waspada kalau sekilas misalnya kayaknya nggak apa nih, lucu-lucuan aja gitu. Tapi ketika kita nanti ngobrol sama teman-teman komunitas, kita ngobrol dengan teman-teman kita di situ, ini kan nanti bisa dipakai buat ini, bisa dipakai buat itu. Jadi kemudian kita jadi enggak. Jadi kalau ada tren terbaru, sebaiknya kita ngobrol dulu sama teman-teman. Ini potensi masalahnya apa ya? Misalnya tahu-tahu datang debt collector dari pinjol tagihan sekian puluh juta, kan dari mana ini datangnya? Tiba-tiba kantongnya kosong gitu ya Pak. Padahal cuma ikutan tren aja sebenarnya. Kita cuma ikutan lucu-lucuan aja, asik-asikan gitu. Tahu kenanya sampai kayak gitu. Jadi perlu ekstra waspada. Kalau memang aman ya nggak apa-apa, senang-senang aja. Tapi kadang-kadang fotonya itu istilahnya harus disanitasi dulu. Misalnya ada foto masa kecil lagi ulang tahun, lalu di belakangnya ada tanggal ulang tahunnya. Tanggal ulang tahun itu password di mana-mana gitu. Biasanya tuh passwordnya jadi password buat di bank, password di mana. Bener. Atau nama ibu kita tercantum di situ, nama ibu kandungnya juga jadi password di mana-mana. Jadi perlu ekstra waspada kayak gitu. Tapi kalau udah paham, sebetulnya itu mudah. Cyber security itu tuh nggak ada rumit-rumitnya, cuma ini masalah kebiasaan aja. Benar. Membiasakan diri dengan kebiasaan baru di dunia yang baru, dunia online. Benar. Iya. Nah, Bapak sendiri pernah nggak sih Pak kayak semacam investigasi mengenai kasus cyber security gitu, yang wah ini bahaya banget nih, nggak boleh masyarakat tahu nih kalau misalnya harus masyarakat tahu gitu kalau misalnya ini kejahatan yang saat ini sedang terjadi yang tahun 2024 ini gitu Pak, ada nggak sih Pak? Gitu. Iya,
kalau kita agak ngerinya pinjol ya beberapa Oh, pinjol, benar Pak, pinjol. Dan itu bisa sampai puluhan ratusan juta, dan kadang-kadang ya mereka nggak bersalah apa-apa, cuma karena memang datanya udah bocor aja gitu. Iya. Nah itu kita coba bantu, kasih asistensi, tapi bisa diatasin. Yang paling penting tuh jangan panik, kuncinya di situ. Karena kalau udah panik tuh, udah responnya kita ngawur kemana-mana, kadang-kadang jadi situasi malah jadi tambah parah lagi. Benar. Jangan panik, kita ngobrol sama teman-teman sampai ketemu yang bisa mendampingi kita gitu. Jadi itu masalah serius. Lalu judi online itu juga masalah yang harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat, karena benar-benar uangnya itu sampai ratusan triliun ke situ, orang tuh pada ketipu semua. Itu lumayan banyak. Judi yang offline aja itu udah disetel alat-alatnya itu untuk menguntungkan pemiliknya gitu. Itu disetel secara mekanik nih segala macam gitu. Bisa kayak gitu, apalagi yang online tinggal ketik-ketik sedikit bisa disetting-setting. Gampang banget. Iya, tiba-tiba dibohongin kan dari aplikasinya. Awalnya kita bikin menang terus begitu kita pasang gede, loh kalah. Tapi kalau udah terlanjur kecanduan, pasang lagi. Tahu-tahu udah judol, pinjol pula lagi. Ya udah, jual motor, jual mobil, jual rumah tuh bisa padahal. Atau ngambil sendiri ya Pak. Iya, mending. Nah, ini tahu-tahu kadang uang dititipin ke kita diembat juga nanti. Jadi masalah cyber security itu luas, karena dunia online itu juga luas. Jadi kita perlu ekstra waspada. Salah satu yang terbesar tuh judi online, pinjaman online, tapi juga scam finansial tuh masalah serius banget itu. Udah terlalu banyak yang kena. Dan itu rata-rata sindikat. Jadi ya cyber security tuh kayak gitu, dampaknya itu real banget gitu. Dan misalnya saya pernah ditanya sama ibu saya, ini ngapain sih orang heboh-heboh data KTP bocor ke dark web? Nah, emangnya apa hubungannya sama kita? Iya, gitu. benar. Nah, terus saya jelasin, ini udah terlanjur bocor, nggak bisa ditarik lagi. Emangnya kita bisa bikin KTP baru atau apa? Iya, jadi nggak bisa. Ini masalahnya bakal sampai bertahun-tahun atau puluhan tahun ke depan. Kaget ibu saya. Oh gitu ya? Ya iya, selama itu masih bocor, orang masih bisa pakai, kita nggak tahu kapan kita apes, lalu KTP kita dipakai buat nguras rekening bank kita, pinjol segala macam. Jadi ini masalah serius, kita harus ngumpul bareng komunitas, lalu kita ngobrol ke pemerintah gitu. Karena KTP itu sebetulnya bisa dibikin secure dari sisi pemerintah. Jadi nggak perlu kita foto-foto KTP atau nomor KTP kita kesebar di mana-mana. Ada beberapa cara-caranya sehingga data-data penting rahasia KTP itu bisa tetap rahasia. Cuma waktu itu yang ngedesainnya mungkin belum paham atau apa, sehingga dibikin sistem KTP-nya itu seperti itu. Jadi ketika foto KTP kita bocor, misalnya dari toko online apa atau apa gitu ya udah selesai, kita mau ganti KTP juga nggak bisa, mana-mana. Padahal ada caranya sehingga identitas kita itu ketika bocor kartunya bentuknya atau apa, data kita sebetulnya tetap aman, nggak bisa di-abuse. Ada cara-caranya. Ada caranya. Ada caranya. Gimana tuh, Pak? Jadi kita harus ngobrol ke teman-teman di pemerintah supaya ya direvisi lah sistemnya, atau dibuat ulang atau gimana, jadi bisa bagus. Berarti balik lagi ke pemerintah gitu ya Pak? Memang harus semuanya, kita dari masyarakat, lalu kita ngomong gitu ke pemerintah, masyarakat di backup sama teman-teman dari akademisi. Iya benar tuh, harusnya kayak gini, caranya kayak gini. Nah jadi kan kalau ngobrol bareng-bareng, duduk bareng-bareng, jaga itu kan jadi hasilnya bisa jauh lebih bagus. Benar Pak. Daripada kita sendiri-sendiri cuma teriak-teriak, nyalah-nyalahin aja, dasar bodoh. Kita harus bareng-bareng semua. Ngasih kesadaran. Kalau cuma nyala-nyalain doang ya gampang lah, banyaknya bisa gitu. Tapi kalau kita duduk bareng, diskusi, jadi kita saling dukung supaya bisa dapat yang bagus untuk masyarakat, yang untung kita sendiri kan. Ya mudah-mudahan nanti bisa kayak gitu. Liv sendiri gimana nih Liv? Ada sesuatu gitu? Mungkin ini ya Pak, saya sendiri pengguna e-banking. Banking. Karena menurut saya kalau misalkan pakai yang
bank biasa itu menurut saya ada adminnya mahal gitu ya, sedikit adminnya. Iya. Soalnya saya kan masih mahasiswa gitu ya Pak. Waduh. Iya terasa itu. Tapi pakai m-banking, m-banking itu juga rumitnya buat saya tuh menentukan passwordnya yang aman, selain yang udah pasti sih jangan pakai tanggal lahir ya. Boleh itu gampang banget. Gimana sih Pak? Gimana bikin password yang aman gitu? Iya. Jadi biasanya kita kalau di berbagai website atau di sistem di kantor dibilang password minimal harus sekian huruf, ada huruf besar, huruf kecil, lalu harus ada karakter aneh ini segala macam. Susah banget kita bikin sampai akhirnya dapat password yang diterima sama sistemnya itu atau websitenya. Lalu pas mau login berikutnya kita udah lupa apa tadi ya. Itu sering terjadi sih Pak saya. Itu ya orang yang bikin sistem itu udah minta maaf ke publik. Sebetulnya nggak perlu kayak gitu katanya. Password tuh nggak perlu susah sebetulnya kayak gitu. Jadi password tuh yang penting gampang diingat dan panjang. Jadi misalnya nasi goreng paling enak di Borobudur misalnya. Wah, nah itu kan gampang nih, dia gampang. Tapi cuman nggak kepikiran sama orang lain gitu ya benar. Karena kalau di bawah 10 huruf atau ini memang gampang dihack pakai komputer apalagi dengan GPU. Tapi kalau panjang kayak gitu pertama kita gampang injaknya, dan kedua nggak bisa dihack sama hacker gitu. Nah belok sedikit ke m-banking itu. M-banking itu kadang-kadang ada kendalanya juga karena dia tuh cukup bisa dihack oleh virus atau malware. Jadi kalau misalnya bisa punya dua, pertama m-banking, lalu kedua yang pakai token. Kalau saya taunya BCA, klik BCA itu dia pakai token. Jadi saldo utama kita itu adanya di klik BCA, lalu mau transaksi di m-banking baru ditransfer ke m-banking. Jadi kalaupun kita nggak sengaja ngeklik ini, klik itu, yang hilang dari m-bankingnya jadi nggak terlalu banyak juga. Gitu. Soalnya utamanya di klik BCA-nya ya. Karena yang klik BCA kan nggak bisa hackernya atau virusnya, dia harus pakai alatnya. Pinnya sendiri ya Pak. Alatnya terpisah. Virusnya nggak punya jari untuk pencet alatnya itu. Jadi aman. Itu satu trik yang cukup simple dan visible lah untuk sehari-hari gitu. Ya sekelas kayak gitu. Wah, menarik banget nih teman-teman diskusi kita hari ini. Jadi saya gara-gara Bapak Heri nih jadi membuka mata gitu tentang betapa pentingnya keamanan cyber terutama di era digital yang terus berkembang ini. Nah, mungkin ya kita bakal ngasih satu games gitu Pak. Games yang gimana tuh Alif? Coba kita dong gamesnya. Jadi kita bakal main games true or false. Jadi Bapak cuman bisa jawab true or false, nanti dikasih sedikit penjelasannya biar kita semakin paham nih kenapa itu fakta atau kenapa itu fitnah. Iya. Baik. Bapak, true or false kalau misalkan kita menggunakan two-factor authentication dapat melindungi data kita jadi lebih aman? True or false? True, tapi bisa juga false kalau kita nggak kritis. Kenapa tuh Pak? Bisa jelasin itu? Jadi harus kritis benar-benar. Ada trik yang namanya itu social engineering. Jadi ketika sistemnya udah aman, maka kemudian sama hacker yang dibidik itu manusianya. Wow, gitu ya. Ada banyak caranya dia kejahatan pintar ini. banget ya. Iya benar. Jadi misalnya, halo saya CS dari BCA lagi ada masalah dengan sistem di account Anda. Bisa tolong masukkan 6 angka dari token BCA Anda? Ya udah langsung kita kasih gitu ya. Udah wassalam. Contohnya pinternya dari penjahatnya gitu. Iya, jadi ketika mesinnya udah aman bukan berarti otomatis sudah 100% aman. Karena itu kita selalu bilang ke teman-teman kita di pemerintah atau institusi swasta itu, security is not a product, security is a process. Karena teman-teman tuh taunya, wah sistem kita nih harus diamankan, maka kita harus beli alat namanya firewall. Wah, kita udah punya firewall harganya 5 miliar loh, keren, pasti aman. Pas saya cek belum ya. Pas saya cek firewallnya baru ditaruh, dicolok listriknya, terus udah belum bisa diapa-apain gitu. Astaga. 5 miliarnya cuma buat dicolok aja gitu ya jadinya. Pamer aja ya. Dan itu bukan sekali dua kali ketemu yang kayak gitu. Aduh, Sedangkan
mengamankan mesinnya itu aja baru tahap pertama. Lalu kita harus mengamankan manusianya juga. Iya, Staffnya harus di training. Jangan password ditulis di post-it note terus tempel di monitor. Bahaya banget. Contohnya kayak gitu. Iya, oke. Terus kalau dibilang ada orang HRD minta password, jangan langsung percaya. Cek dulu kayak gitu. Harus di training. Jadi ada macam-macam prosesnya, sehingga security is a process, it's not a product. Jadi 2FA itu ya betul bisa mengamankan, tapi bisa juga masih tetap bisa dijebol juga. Yang penting kita sebagai pengguna digital, media digital, kita harus kritis dan waspada, jangan lupa terus baca. Betul. Baca itu penting gitu. Benar. Jangan skip, oke, cancel, skip. Kadang ini lewat Pak, dari aplikasi ada setuju privacy policy-nya itu kepanjangan. Jadi orang mau baca udah males, jadi langsung diklik setuju. Padahal kita nggak tahu data apa yang bisa diambil dari aplikasi itu kan. Iya. Oke, selanjutnya ya Pak, true or false kalau misalkan phishing hanya lewat WhatsApp? False. Dia bisa dari macam-macam media, dan kemarin juga ada yang lapor dari Facebook Ads. Jadi kita harus ekstra waspada dari email segala macam. Selalu kalau ada yang aneh atau rasanya terlalu bagus, terlalu ini, langsung waspada dulu, jangan terlanjur senang duluan, jangan terlanjur takut duluan, karena penjahat digital ini modus mereka adalah menembak emosi kita, sehingga logikanya kita ke-bypass. Sehingga korbannya itu banyak yang profesor, doktor gitu. Saking kok bisa kena gitu. Karena logika dokter profesor yang pintar itu ke-bypass, yang ditembak emosinya. Iya. Main emosi gitu ya Pak. Apalagi saya baru baca gitu ya Pak tadi. Phishing itu juga bisa pakai QR loh Pak. Langsung QR langsung keambil gitu, kok bisa gitu. Bahaya banget berarti dong gitu kan. Karena saya kan juga kadang-kadang beli apa-apa pakai QR, praktis, nyaman banget. Cuman ternyata terkadang ada loh gitu pakai QR gitu ya Pak. Bahaya banget ya. Waspada terus ya guys. Ya, kita juga perlu waspada ya, apalagi kita sebagai agent agar sadar privasi. Sadar privasi. Lagi nggak nih, Liv? Mungkin dari Bapaknya ada yang bisa disampaikan tentang Cyberity Foundation, gimana kita bisa mengunjungi Cyberity Foundation lewat media atau apa? Iya. Kita ada websitenya cyberity.foundation, nama websitenya itu. Tapi kita juga sekarang lagi mencoba melakukan edukasi publik dengan konten-konten yang gampang dicerna lah gitu istilahnya. Kalau biasanya mungkin para pakar security bikin video YouTube, durasinya panjang-panjang, lalu bahasanya bahasa planet dan alien, yang susah dimengerti gitu sama masyarakat awam. Nah kita sekarang lagi nyoba di Instagram Cyberity, kita berusaha menyampaikan informasi-informasi dengan visualisasi yang dan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak membuat pusing. Jadi mudah-mudahan bisa banyak bermanfaat, sambil kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, akademisi, pemerintah, komunitas-komunitas. Tapi yang untuk masyarakat awam, silakan untuk saat ini bisa mampir dulu ke akun Instagram kita di Cyberity, maka mudah-mudahan bisa dapat banyak manfaatnya di situ. Siap. Wah. Menarik banget ya bahasan kita hari ini. Saya sendiri juga jadi banyak belajar nih Pak. Cyber security itu seru kok. Seru banget. Yang penting kita harus rajin aja sih sebenarnya. Rajin baca, lebih kritis lagi gitu. Ngobrol-ngobrol. Dan dari tadi kita banyak belajar nih, mulai dari langkah kecil dulu gitu buat mempelajarinya, seperti tidak mudah percaya pada link yang mencurigakan, sampai tadi tentang sandi diganti lagi gitu kan, menggunakan sandi jangan pakai
tanggal lahir benar gitu. Terus jangan egois, maksudnya kalau kita udah ngerti nih tentang security gitu, kita juga harus edukasi teman-teman, keluarga, apalagi orang tua ya yang zamannya hidupnya tuh udah beda. Udah kayak generasi Z yang lahir udah melek digital gitu ya Pak. Jadi jangan lupa orang tuanya juga diajarin. Keluarga kita jangan dilupakan. Dan tentu saja nih Pak, kayaknya kita udah akhiri aja kali ya hari ini. Jadi saya ngucapin terima kasih banyak kepada Bapak Heri yang telah membagikan wawasan kepada kita yang luar biasa saat ini tentang keamanan digital dan bagaimana kita lebih percaya, lebih mudah untuk waspada terhadap ancaman cyber ini gitu. Betul. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang langkah-langkah melindungi diri di dunia digital dan informasi menarik lainnya, bisa nih, jangan lupa follow Sadar Privasi dan kunjungin juga Cyberity ya di web dan juga Instagramnya Cyberity. Di sana konten ada terbarunya itu kemarin baru naik membahas tentang mobil zaman sekarang bisa kena hack. Mobil zaman sekarang bisa kena hack. Oh bener. Mobil listrik itu ya. Iya. Mungkin selanjutnya kita bisa kali ya Pak podcast lagi tentang mobil listrik bisa di-hack. Iya. Dengan tenang hati. Benar. Jadi jangan lupa ya, ikuti terus dan siapa tahu gitu situ banyak banget pastinya informasi-informasi berguna untuk teman-teman terapkan. Satu pesan lagi dari saya untuk selalu diingat, jangan lupa selalu berpikir 2 kali sebelum membuat satu klik yang mungkin akan kita sesali. Saya Hilmi Syabani. Saya Alifa Olivia. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.